Halo semua, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang baru bergabung dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali. Saya sungguh heran dan kecewa dengan perilaku banyak kelompok Islam yang membenci umat Kristen. Mereka tidak suka melihat umat Kristen beribadah. Mereka tidak suka melihat ada pembangunan gereja. Memang saya rasa ini bukan sikap mayoritas umat Islam di Indonesia. Tapi ada cukup banyak kelompok-kelompok semacam ini yang terus mengganggu dan bahkan mengancam persatuan kita. Biasanya aksi mereka dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang berpikiran sempit dan terus menggaungkan permusuhan dengan umat Kristen. Sedihnya lagi, perilaku barbarik semacam ini seringkali dibiarkan oleh pemerintah. Dan masyarakat sendiri merasa tak berdaya dengan sikap agresif kelompok-kelompok yang bersuara keras tersebut. Saya kali ini ingin men-share pengalaman sebuah komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang, Banten yang hampir 30 tahun tidak bisa memiliki gereja sebagai tempat ibadah mereka. Cerita ini saya peroleh dari anggota komunitas itu yang sengaja menemui saya untuk menyampaikan pengalaman sedih mereka. Saya bicara tentang komunitas umat Kristen Tesalonika yang bermukim di Kompleks Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Mereka tinggal di daerah tersebut sejak hampir 30 tahun yang lalu. Jumlah anggota komunitasnya sekitar 100 orang. Mereka sudah mulai melakukan ibadah minggu dari rumah ke rumah sejak April 1995. Pada 1997, kepala desa bahkan memberikan izin kepada warga Nasrani di kompleks tersebut untuk secara rutin melaksanakan ibadah di dua rumah di Blok A2. Pihak pengembang kompleks menyatakan sudah tidak ada lagi tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk gereja. Semua semula berjalan dengan baik sampai tahun 2008. Seusai perayaan Natal tahun itu, terdengar adanya permintaan agar pemerintah menghentikan kegiatan peribadatan Kristen di sana. Ini sih sebenarnya mengherankan karena sebelumnya tidak pernah terdengar masyarakat mempersoalkan keberadaan gereja. Baru belakangan diketahui bahwa inisiatif permintaan penghentian gereja tersebut datang dari Front Pembela Islam yang ketika itu masih sangat berjaya. Pada 30 Desember 2008 diselenggarakan sebuah rapat besar yang dihadiri camat, kapolsek, dan ramil kepala desa, pengurus gereja, dan juga wakil FPI yang berjumlah 50 orang. Pihak FPI bahkan membawa surat protes keberadaan gereja yang ditandatangani 193 warga. Saat acara, massa berulang-ulang bertakbir dan meneriakkan tuntutan penutupan gereja. Tak sanggup menerima tekanan tersebut, pihak camat memutuskan bahwa rumah di Blok A tak dapat lagi digunakan sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Jemaat pun terpaksa pindah mencari tempat ibadah pengganti. Syukurlah Yayasan Koinonia di Bandara Soekarno-Hatta mengizinkan tempat ibadah mereka digunakan sebagai tempat kebaktian sementara sejak 31 Desember 2008. Itu bisa terjadi karena mayoritas jemaat bekerja di bandara. Kendati berjarak cukup jauh, sekitar 12 km, jemaat merasa berbahagia memiliki tempat ibadah. Tapi pengalaman mengajarkan mereka untuk berusaha memiliki rumah ibadat sendiri. Pada tahun 2010, jemaat membeli tanah di kafling tukang kajang yang berada di dalam lingkungan kompleks. Dalam rencana di tanah itu akan sekaligus dibangun kantor yayasan dan gereja. Tempat tumpangan ibadah mereka di Soekarno-Hatta berhenti setelah 12 tahun. Ini bukan karena protes, melainkan karena COVID yang menyebabkan jemaat tidak bisa beribadat di luar rumah. Ketika COVID mulai mereda, pada Juni 2021, mereka menyewa tempat ibadah di Ruko Kompleks Puri Naga. Sambil berpindah-pindah rumah ibadah, jemaat secara serius mencurahkan perhatian untuk secara permanen membangun gereja di kafling tukang kajang. Dengan modal awal mereka sebesar 13,5 juta rupiah, pada April 2023, pembangunan gedung yayasan gereja mulai dilakukan. Mereka sudah menghadap Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang yang mendorong yayasan untuk mengurus perizinan permanen menjadi gedung ibadah Tesalonika. Pada 17 September 2023 sudah terbangun kantor yayasan di Tukang Kajang. Kantor yayasan itulah yang kemudian digunakan sebagai tempat ibadah sementara sambil menunggu berdirinya gereja permanen. Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentu ini sangat mengherankan mengenai hal intoleransi ini masih saja terjadi di bangsa kita di Indonesia.
di tengah-tengah kita semua bersepakat mengakui bahwa negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati dan menjunjung toleransi. Dan hal mengenai beragama adalah urusan masing-masing. Tetapi mengapa dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, masih sering sekali kita menemukan adanya kelompok-kelompok tertentu yang melakukan intimidasi, melakukan tindakan intoleransi terhadap pemeluk agama lainnya. Dan tidak bisa dipungkiri, selama ini yang seringkali menjadi korban atas tindakan intoleransi ini adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang tinggal di beberapa daerah. Memang tidak semua daerah, teman-teman, ya saudara-saudara sekalian. Di beberapa daerah saja, sering sekali saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini mengalami kesulitan, mulai dari mengurus izin pendirian gereja hingga sulitnya aktivitas kegiatan peribadatan. Bahkan kalau kita melihat kembali ke belakang, seperti beberapa bulan yang lalu, ada umat Kristen sedang beribadah, lalu kemudian tiba-tiba dibubarkan, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat disayangkan. Sebagaimana tadi juga sudah kita dengarkan satu ulasan yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang tadi dibahas, dipaparkan oleh Bang Ade Armando itu memang terjadi awalnya adalah pada bulan April ya 2024, dan ini menjadi ramai beberapa jam belakangan karena ternyata pihak dari pengurus gereja, tadi saya dengar ada beritanya teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi kan beberapa hari yang lalu ini sudah ada dari pihak pemerintah satu program yaitu Lapor Mas Wapres. Nah, ternyata dari pihak gereja memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan aduannya kepada Pak Wapres yaitu Gibran dalam hal ini. Dan itu tadi teman-teman, mereka berharap bahwa semoga dengan melalui program ini ya aduan mereka ini didengar oleh pemerintah. Dan tentu saja tujuan akhirnya adalah agar ada solusi supaya hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang tentu saja punya hak untuk bebas beribadah sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku, ya itu yang sedang mereka perjuangkan. Jadi kita berharap sekali ya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran, ya hal intoleransi ini jangan lagi terjadi di masa depan. Sampai kapan bangsa ini akan maju? Ya masyarakatnya akan maju kalau hal mengenai beragama ya orang lain masih diurusi. Jadi bukankah kita semua ini menerima satu gagasan bahwa ya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi mari ya mengenai hal beriman, mengenai hal beraktivitas beribadah ini kita uruslah kelompok agama kita masing-masing. Kenapa mesti tampaknya gelisah ketika melihat orang lain melakukan kegiatan peribadatannya? Mengapa nampak tidak sejahtera ketika melihat orang lain taat dalam hal melaksanakan aktivitas keagamaannya? Mengapa? Ya, kalau misalnya risau dengan itu, ya kita hanya perlu ya rajin-rajinlah untuk melaksanakan kewajiban dalam hal agama yang kita anut, rajin-rajinlah taat pada ajaran agama yang kita anut, selesai kan? Ya. Jadi mengapa lebih sibuk ngurusin aktivitas peribadatan umat lainnya? Dan berharap sekali ya kepada pemerintah, karena kepada siapa lagi masyarakat Indonesia ini, saudara-saudara yang beragama Kristen menyampaikan harapan, menyampaikan aspirasi kalau bukan kepada pemerintah, ya. Jadi saya secara pribadi teman-teman berharap semoga dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini dari pemerintah, ini benar-benar ada tindak lanjut yang konkret ya, ada tindak lanjut yang nyata terkait dengan hal-hal yang disampaikan, diadukan oleh masyarakat. Salah satunya tadi seperti yang mengenai ini ya, pihak dari pengurus gereja yang ada di Tangerang itu yang tadi dipaparkan di bagian awal oleh Mas Ade Armando, itu pada akhirnya bisa mendapatkan atensi yang serius dari pemerintah ya dengan adanya ya laporan yang langsung disampaikan dalam program Lapor Mas Wapres itu. Jadi Bapak Ibu semua, ini sangat disayangkan ya sangat disayangkan di zaman kepemimpinan Pak Jokowi kita sering sekali melihat ya hal intoleransi yang terjadi. Memang beliau juga sudah berupaya mungkin ya, sudah berupaya bagaimana toleransi ditegakkan di bangsa, tapi masih terjadi Bapak Ibu ya, masih terjadi. Apa sebenarnya yang merupakan sebab utama ya? Kenapa seolah-olah tidak ada efek jera untuk kelompok-kelompok yang sering sekali ya nampaknya tidak sejahtera dan senang sekali mengganggu kegiatan peribadatan umat lain. Ya, apa sebenarnya yang menyebabkan? Apa sebenarnya yang membuat mereka bisa seperti itu? Ya, apa yang membuat mereka tidak merasakan adanya efek jera, Bapak Ibu? Karena memang juga patut diapresiasi ya teman-teman Bapak Ibu semua, beberapa yang melakukan tindakan intoleransi ini kan juga sudah banyak yang diproses hukum ya. Tapi begitulah Bapak Ibu ya, begitulah terulang lagi oleh kelompok lain, oleh pihak lain dan segala macamnya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi sebab atas semuanya ini ya? Jadi berharap sekali ya pengurus gereja yang sudah berupaya untuk menyampaikan ya
kondisinya kepada ini dia teman-teman ini ya, kondisinya kepada pemerintah melalui program lapor mahasiswa Wapres ini semoga bisa mendapatkan atensi pemerintah secepatnya dan diberikan solusi yang paling nyata, yang paling konkret dan berkeadilan ya. Jadi solusinya Bapak Ibu asasnya harusnya adalah berkeadilan. Jadi terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.